Kebanyakan maunya, tapi hidupnya dari alasan. Nah, ini sebenarnya cerita ya orang yang gue temuin. Jadi dia udah ngerasain getirnya hidup ya, ngerasain susahnya cari duit di zaman sekarang. Ekonominya lagi nggak baik, ya, krisis global. Ya dia tahu gitu, butuh cari duit ya. Di sini kan gue kasih solusi, udah cari duit online aja gitu, dari rumah bisa, dari ya apa yang kita lakuin, apa yang kita suka bisa gitu. Nah, dia mau semangat, mau dia udah akhirnya karena ngelihat dia semangat, ngelihat dia kayaknya tertarik gitu ya, minatnya. Akhirnya gue kasih blueprint lah ya. Oke, ini gue kasih blueprint ya, gue kasih sistem cobanya dari sini, nanti apa yang didapat, kasih solusi deh. Nanti kalau misalnya ada pendapatan sekian, mulai cicil rumah di Depok murah seperti itu, 900.000 sampai 1,5 juga ada. Terus ya bisa di rumahnya, bisa yang gue lakuin kayak jualan dan juga produktif ya, nanam ya, makanan apa, sayur bumbu masak apa, dapur hidup, apotek hidup seperti itu. Jadinya nggak terlalu banyak pengeluaran keluarga ya. Udah semua gue lakuin, cuma ya pas mungkin pulang dari sini ya udah, sampai ke rumahnya, sampai ke zona nyamannya, sampai ke kehidupan yang dia apa ya, dia benar-benar kehidupan yang dia inginkan sebenarnya. Yang diinginkan ya zona nyaman itu ya. Jadi udah sampai rumahnya udah zona, dia kembali ke zona nyamannya. Yang tadi gue bahas, yang tadi gue ibaratnya sharing kursus atau tutorial, ini benar-benar nggak bisa dilakuin, sulit dilakuin ya di rumahnya, di zona nyamannya lah seperti itu. Makanya selang waktu berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan, ya gitu-gitu aja, nggak ada kemajuannya, nggak ada satu hal pun yang mau dicoba ya. Intinya kan cari duit online ya, minimal ya lo mulai gitu aja. Kalau nggak mulai gimana gitu, mulai apa yang dilakuin, kerjanya apa, cari duitnya gimana, atau misalnya pengen coba yang baru ya, ya ya lu mulai, lu apa sih, apa yang dirasa, apa yang kesulitan, atau ya pokoknya segala sudut cerita itu coba sharing ya, bikin konten gitu. Itu kan sebenarnya sejalan ya, nggak harus ngarang gitu. Apa yang dia lakuin aja, apa yang dia lakuin, dia mau coba ini, kayak guys gue mau coba ini, semoga berhasil itu misalnya kayak gitu. Tapi nggak dilakuin ya, semua yang tadinya kemauannya mau doang, niat doang, akhirnya ujung-ujungnya ya kembali ke zona nyaman, kembali ke kehidupan yang dia inginkan, yaitu hidup puyeng, hidup gitu-gitu aja, hidup serba bingung ya. Itulah orang kadang apa ya, kemauan tapi sama keinginan tuh beda gitu. Kemauannya banyak, pengen sukses, pengen stabil keuangan keluarga, pengen punya rumah sendiri, cuma keinginannya itu, inginnya ya pengennya sih ya nggak mau capek, pengennya di zona nyaman aja gitu. Makanya di sini ya gimana ya, hidupnya tuh dari alasan gitu, bukan dari seharusnya mulai ya. Dia hidupnya dari alasan, yang tadinya harus mulai nih, cuma dia akan mencari cara alasan agar nggak mau mulai. Nah itulah hidupnya seperti itu, dia ngambil keputusan yang nggak mau mulai. Apa yang tadi ya udah, apa yang didiskusikan sebelumnya, apa yang udah dipelajari, apa yang udah direncanain, hidupnya seperti itu. Dia ngambil keputusan yang alasan dari yang
seharusnya yang dia mau gitu. Jadi dia keinginannya begitu, keinginannya di hidup di zona nyamannya, nggak mau pindah, nggak mau berubah, ya udah gitu. Makanya di sini itu adalah jebakan halus dan sangat sulit untuk lepas dari itu gitu. Ini jebakan zona nyaman tuh jebakan yang halus banget, sangat sulit untuk keluar dari kehidupan seperti itu. Makanya di sini butuh nggak cuma keberanian ya, tapi juga ya pengorbanan, rasa sakit yang mulai ini tidak enak, tidak nyaman deh gitu. Namanya mulai beli kayak cari duit online dari rumah gitu. Ini sangat ya nggak nyaman ya. Kalau mau nyaman mah di rumah ya tiduran, mager scrolling, hiburan, banyak nonton, banyak apalah, jadi buzzer apa kayak gitu. Nah, di sini bedanya ya kita harus fokus kembali ya ke arah nambah-nambah cuan, nambah-nambah rekening tabungan. Nah, di sini harus beraksi ya, harus mulai. Kalau cuma tadi kemauan doang, tapi keinginannya itu ya keinginannya ini nggak mau dilepas, ya jadinya ya mau doang. Cuma kalau keinginannya ini sejalan dengan kemauan gitu, ya kalau dia pengen rumah baru ya dia harus tinggalin kontrakan yang sekarang, istilahnya kayak gitu kan. Tinggalin yang sekarang, harus belajar mempersiapkan dia punya rumah baru. Fokus semuanya di situ, tanya-tanya harga, cari brosur dan lain-lainnya ke situ. Coba kalau kembali ke rumahnya, ke setelan awal, ya udah nyaman ya, rumah kontrak udah kayak rumah istana, itu nyaman banget ya, nggak mau ngelakuin apa-apa, udah hidupnya dari situ aja. Cari 1001 macam alasan untuk tidak mau mulai.